Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman mengatasi ketakutan, menemukan kedamaian di saat krisis dan di tengah kekacauan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 15 ayat 1 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Ucapan ilahi terhadap Moab. Sungguh, dalam satu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke tempat-tempat pemujaan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Kepala semua orang dicukur gundul dan janggutnya dipotong. Di jalan-jalan orang berlilit kain kabung, di atas sotoh dan di lapangan sekaliannya meratap, air matanya bercucuran. Hesbon dan Eleale meraung-raung, suara mereka terdengar sampai ke Yahas. Sebab itu, orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, mereka gemetar ketakutan. Hatiku menjerit melihat Moab, pengungsi-pengungsinya sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang menjerit karena ditimpa bencana. Sungguh, aliran-aliran air di Nimrim sudah menjadi kering, rumput sudah layu, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuhan hijau. Sebab itu, segala kekayaan yang mereka timbun dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke Wadi Ha'arabim. Sungguh, jeritan itu melingkupi seluruh daerah Moab, ratapannya sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Bi'er Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi malapetaka atas Dibon akan kutambah lagi, sehingga bagi orang-orang yang terluput dari Moab dan bagi yang tersisa di tanah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 15, ayat 1 sampai ayat 9, yang merupakan nubuatan mengenai penghakiman yang akan terjadi terhadap Moab, negara tetangga Israel, yaitu pada masa Yesaya menjabat sebagai nabi. Moab terletak di sebelah timur Laut Mati, dan memiliki sejarah panjang konflik dan persaingan dengan Israel. Pada saat ayat ini ditulis, Moab sedang mengalami gejolak internal dan ancaman eksternal dari negara-negara sekitarnya. Nubuatan dalam Yesaya 15 menggambarkan kehancuran yang akan menimpa Moab sebagai akibat penghakiman Tuhan. Ini meramalkan duka yang meluas, kehancuran kota-kota, dan pelarian para pengungsi untuk mencari keselamatan. Pesan Yesaya kepada Moab berfungsi sebagai peringatan akan konsekuensi pemberontakan mereka melawan Tuhan dan penindasan terhadap umatnya. Hal ini menyoroti prinsip keadilan ilahi, dan kenyataan bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan mereka. Pada akhirnya, konteks bacaan firman Tuhan hari ini, mencerminkan ketegangan dan konflik geopolitik di timur dekat kuno, serta kedaulatan Tuhan atas semua bangsa dan masyarakat. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Firman Tuhan hari ini menyajikan nubuatan mengenai bangsa musuh Israel, yang akan menghadapi penghakiman dan kehancuran, karena pemberontakan mereka melawan Tuhan, dan menindas umat Tuhan. Gambaran duka cita, kehancuran, dan pengungsi yang melarikan diri, memberikan gambaran kehancuran dan kekacauan yang akan dialami orang yang memusuhi umatnya. Dalam konteks kita saat ini, kita tidak asing dengan kondisi krisis dan kekacauan. Baik itu pandemi global, bencana alam, atau pergumulan pribadi, kita seringkali dikelilingi oleh ketidakpastian dan ketakutan. Namun, pesan Tuhan kepada kita, seperti yang digaungkan dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, adalah pesan pengharapan dan kepastian. Tuhan memanggil kita untuk lebih percaya pada janji-Nya, daripada rasa takut, percaya pada janji perlindungan dan kedamaian, bahkan di tengah kekacauan terburuk pun.
Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia berdaulat atas segala keadaan, dan tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kendali-Nya. Sama seperti Tuhan telah setia dalam membela umat-Nya di masa lalu, Tuhan akan juga setia kepada kita saat ini. Kita mungkin menghadapi cobaan dan kesengsaraan, namun kita dapat merasa terhibur, karena mengetahui bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Di saat krisis, marilah kita melabuhkan iman kita pada karakter Tuhan yang tidak berubah, dan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan iman dan keberanian. Pertama, marilah kita memilih untuk beriman, daripada membiarkan rasa takut menguasai kita. Daripada membiarkan rasa takut mendikte tindakan dan respons kita terhadap krisis, marilah kita bersandar pada janji-janji Tuhan dan percaya pada kesetiaan-Nya. Sebagai orang beriman, kita mempunyai kepastian bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang hadir dalam kesulitan. Baca Mazmur 46 ayat 1. Mari kita berpegang teguh pada kebenaran ini, dan menemukan kedamaian di hadirat-Nya. Kedua, mari kita sampaikan belas kasih dan dukungan kepada mereka yang berjuang di tengah kekacauan. Sama seperti Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada-Nya, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi tangan dan kaki-Nya dalam menjangkau mereka yang membutuhkan. Entah itu dengan mendengarkan, memberikan bantuan praktis, atau sekadar memberikan kata-kata penyemangat, marilah kita menjadi wadah kasih dan penghiburan Tuhan bagi orang lain. Terakhir, marilah kita berdoa tanpa henti. Doa adalah senjata kita yang paling ampuh di saat krisis, karena doa menghubungkan kita dengan sumber segala kekuatan dan kedamaian. Marilah kita serahkan kekhawatiran, ketakutan, dan harapan kita kepada Tuhan dalam doa, percaya bahwa Dia mendengar keluhan kita, dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Semoga kita menemukan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu bersama kami di saat krisis dan kekacauan. Tolonglah kami untuk memilih iman dibandingkan rasa takut, dengan mengetahui bahwa Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Beri kami kedamaian yang melampaui pemahaman saat kami melewati masa-masa yang tidak pasti. Pakailah kami sebagai instrumen cinta dan kasih sayang-Mu untuk memberikan pengharapan dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.